Bismillahirrahmanirrahim. 99,6 FM Radio Al-Barkas, sahabat untuk semua. Sahabat Al-Barkas, untuk kasar. Pemilihan karya dan komunitas dalam kegiatan ini berangkat dari kerangka kurasi tanah dialektika terkait media dan teknologi yang berkontribusi pada dinamika suatu masyarakat. Seperti apakah kegiatan ini akan berlangsung dan seperti apa karya-karya seni yang akan dipertunjukkan? Biar tidak penasaran, sahabat Almarkas, ada baiknya Anda mendengarkan bincang-bincang kami di pagi hari ini. Dan telah hadir sahabat Almarkas, narasumber kami yaitu Arsita Iswardani, Manajer Publikasi dan Pelibatan Publik FKSM 2024. Baik Mbak Arsita, selamat pagi. Apa kabarnya? Apa kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah sudah sarapan, jadi sudah apa? Sudah terdengar? Oke, kapan? Sudah makan coto? Sudah makan palu basah? Sudah Sama menik makan ikan laut. Nah, sudah menikmati kuliner-kuliner Makassar ya, Mbak? sudah mencicip sedikit-sedikit. Baik. Baik sahabat Almarkas, kita akan tanya-tanya terlebih dahulu, ke Mbak Arsita sekilas tentang FKSM. Bisa dijelaskan terlebih dahulu Mbak terkait FKSM ini? Iya, FKSM itu sebenarnya dari, kepanjangannya adalah Festival Komunitas Seni Media gitu. FKSM sendiri tuh adalah bagian dari, inisiasinya sebenarnya kementerian dulu sebelum beberapa hari ini, ya itu dulu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi, sekarang karena kita berpindah ya jadi Kementerian Kebudayaan ya kalau nggak salah kan, iya aku masih jadi ada di bawah itu lah gitu, ada namanya Direktorat, Perfilman, Musik dan Media yang menginisiasi, FKSM. Dan dulunya sebenarnya FKSM itu ada namanya Pekan, Seni Media dari Seni Media. baru 3 tahun terakhir ini, kemudian namanya dirubah menjadi jejaring gitu dengan komunitas-komunitasnya gitu misalnya. Itu sih FKSM sendiri kalau sebagai nama FKSM ya itu tuh yang ada di 2 tahun lalu tuh ada di Bengkulu. Kemudian tahun kemarin ada di Lombok. Tahun ini kita ke Makassar gitu ceritanya, gitu. Oh, jadi FKSM ini Mbak sudah pernah digelar sebelumnya di kota-kota lain. Nah, Betul. terus kenapa kali ini jadi memilih kota Makassar dan lokasinya kenapa di, Rotterdam? Iya, sebenarnya kalau tadi, disebutin nama, tahun ini tuh kita punya tema sebenarnya namanya jelajah jala. Oh, jelajah. Kalau yang tanah dialektika itu tahun lalu sebenarnya di Lombok. Jelajah jala ini sebenarnya juga teman-teman, kurator kami punya dewan kurator yang namanya gitu. Jadi kalau tahun sebelumnya juga perbedaannya dengan tahun ini, kalau tahun sebelumnya kayak ada kurator seni media, kemudian juga ada kurator seni pertunjukan lintas media. Kalau tahun ini kami bergerak sebagai satu kelompok, kurator namanya dewan kurator. Itu ada 5, ada, namanya Mas Yudi Ahmad Tajudin, kemudian ada Bob Edrian, ada Ignatius Nilu, ada Akbar Yuni, Sohibul Ridhoi dan juga Mega Nur gitu. Masing-masing, bekerja bersama dengan kapabilitasnya juga masing-masing gitu ya. Bob Edrian itu kayak lebih ke seni medianya, instalasi bunyi gitu, Kak Nilu itu, seni instalasi lintas media juga. Terus kalau Akbar dan Ridhoi basisnya mereka di pertunjukan, pertunjukan-pertunjukan lintas media, dan Mega juga, banyak di, salah satunya dia pernah jadi kurator juga di semacam program anakannya, Biennale di Jogja gitu. Jadi mereka memang masing-masing punya ininya sendiri gitu untuk kemudian bekerja bersama memilih karya-karya kurasi, tapi juga sebelumnya riset gitu ke Makassar kan kayak, "Oh Makassar nih," gitu, "tahun ini mau Makassar." Ya udah kami riset dulu di awal-awal bulan Mei atau Maret ya, saya agak lupa waktunya, tapi kami datang ke Makassar, ketemu teman-teman komunitas di Makassar juga, ngobrol dengan mereka sebenarnya situasi Makassar ini gimana sih gitu, apa sih yang menarik dalam konteks-konteks, situasi sosial di masyarakat yang kemudian juga mungkin berkaitan dengan media dan teknologi gitu misalnya. Maka ketemulah tema jelajah jala itu gitu. Kalau
ditelusurin perkatanya kan sebenarnya kayak ada kata jelajah dan ada kata jala gitu ya. Kata jelajah itu kalau teman-teman kurator kemudian menurunkannya sebenarnya kan jelajah itu ini ya kalau ditarik lagi kata ininya itu kan kayak dari kata jajah gitu. Tapi kan di sisi lain dia juga adalah menelusuri apa ya ya menjelajahi gitu Iya, iya. sebenarnya. Kenapa kemudian juga dipilihnya di Benteng Rotterdam gitu, itu juga berkaitan dengan ini sesungguhnya gitu. Kenapa jelajah jala gitu, di mana Benteng Rotterdam sejak zaman dulu kan namanya kalau nggak salah ini juga bacaan teman-teman kurator ya, aku cuma menyampaikan aja dan aku sedikit banyak membaca juga sejarahnya sejak dari menjadi apa namanya Benteng Jumpandang ya zaman dulu kan gitu. Dan itu kan kayak jadi kayak pusat pertukaran, pusat jadi semacam tempat titik pusat inilah kegiatan aktivitas dan pertemuan orang-orang gitu dan dia juga punya jejak mitologi dan histori dari sejak Jumpandang kemudian juga Belanda gitu-gitu. Jadi kayak ini semua gitu sebenarnya adalah situasi yang kemudian dibaca dari apa-apa yang ada di Makassar gitu, yang kemudian bisa dikaitkan dengan seni media gitu dan kayak Jala itu sendiri kan ya ada macam-macam ya interpretasinya, dia ada jejaring gitu, tapi ada juga dia untuk menangkap ikan, tapi juga bisa menangkap sesuatu kan artinya kayak merengkuh gitu dan kemudian ya ini sebenarnya secara tema aja sih sebenarnya kemudian memang setelah melihat dan riset ke Makassar, ketemu teman-teman gitu, ke Benteng gitu dan menelusuri sejarah Benteng gitu. Jadi kayak semacam ya ini kayaknya tema jelajah jala ini kayak sesuatu yang kemudian saling berkait gitu kemudian dengan isu sosial di masyarakat sekarang dan kemudian bagaimana sebenarnya teknologi dan media juga sudah apa ya berkait kelindan gitu dengan kehidupan sosial masyarakatnya gitu. Itu sih sebenarnya gitu. Selain bahwa tahun ini FKSM itu sebenarnya juga penyelenggaraannya oleh Direktorat Museum Cagar Budaya gitu. Jadi kan ada kalau di kementerian itu kan ada banyak kayak ini ya bagian-bagian direktoratnya. Salah satunya adalah museum dan cagar budaya. Jadi wah ini pas banget nih tempatnya gitu. Benteng Rotterdam sebagai cagar budaya, Benteng Rotterdam sebagai sejarah. Jadi memang kayak semua karya kurasinya juga berangkat dari hubungan-hubungan antara mitologi, histori dan kemudian juga teknologi gitu. Dan Mbak Arsita maksud saya, Arsita. Ya kalau paling gampang Sita aja. Oh, Nah, Mbak itu Sita. meminimalkan. Iya, kesalahan Iya pemanggilan. karena Arsita itu memang kepanjangan. Mbak Sita, Iya. apa saja sih bentuk kegiatan yang akan digelar nantinya dan ini akan berlangsung dari tanggal berapa sampai kapan? Kalau dari kapannya kita mulai tinggal berapa hari lagi nih? Sekarang tanggal 1 ya? Iya, tanggal 1. 2 hari lagi. 2 hari lagi, Tanggal tanggal 3 3. malam itu ada pembukaan. Malam pembukaan itu ada karya presentasi khusus nih. Presentasi khusus pertunjukan lintas media di malam pembukaan. Ada teman-teman kolaborasi kalau dari Makassarnya ada koreografer Fitria, kemudian Daeng Basri, terus ada penari dan musisi Makassar gitu. Bekerja sama berkolaborasi dengan Tommy Herseta dan Convert Texture dari Jakarta. Terus berlangsungnya itu sampai tanggal 9. Jadi tanggal 3 sampai tanggal 9 November di Benteng Rotterdam itu setiap harinya akan ada banyak kegiatan. Tentu saja karena ini festival seni ya. Iya. Ada pameran seni media, festival seni media kan gitu, pameran seni media, ada juga pertunjukan-pertunjukan lintas media gitu. Terus ada juga diskusi publik. Nah, untuk teman-teman yang pengen tur gitu misalnya, pengen tahu karya-karya lebih dalam gitu, kami punya program namanya tur kuratorial.
gitu. Kultur kuratorial ini bekerja sama dengan teman-teman komunitas Antropos dan Antologi Manusia. Jadi kami memang banyak bekerja sama dengan teman-teman komunitas di Makassar. Ada 14, 15 komunitas yang bekerja bersama untuk FKSM 2024 gitu sebenarnya. Jadi bukan kami datang dari luar dan kami mau bikin ini gitu. Jadi hampir yang karya atau program utamanya itu yang mungkin tidak melibatkan bukan tidak melibatkan, tapi kayak hampir seluruhnya program itu banyak teman-teman komunitas Makassar yang terlibat. Jadi bahkan misalnya untuk senimannya, itu ada teman-teman kolaborasi seniman Makassar gitu. Terus kalau program-program lainnya kami punya program namanya aktivasi komunitas gitu. Aktivasi komunitas itu ada teman-teman coret-coret halaman namanya, coretan halaman belakang. Nah itu kayak mau sketsa ceria bersama gitu selama FKSM. Terus ada teman-teman Poundfit juga pengen bikin acara di situ, ayo kita ajak gitu. Terus bahkan ada teman-teman K-popers gitu mau bikin hore party, asik aja gitu. Pokoknya emang karena namanya juga festival komunitas seni media. Selain karya-karya seni media, karya-karya pertunjukan silang media, tapi juga sangat terbuka untuk aktivasi-aktivasi ke teman-teman komunitas, termasuk ada panggung komunitas bersama teman-teman komunitas Antologi Manusia. Terus kalau teman-teman yang suka musik nih gitu, itu ada namanya panggung senja. Jadi kayak ada musik-musik sambil menatap senja gitu, Ci. Gitu. Jadi itu macam-macam lah kegiatannya gitu. Ada tenan F&B juga gitu. Jadi teman-teman juga bisa kulineran gitu-gitu. Jadi banyak nanti kegiatannya Mbak ya di Rame. Semoga juga teman-teman di Makassar tertarik untuk ikut meramaikannya sih ya. Amin amin. Terus Mbak, apa yang istimewa dari FKMS 2024 ini? Dari FKSM 2024 itu tadi sih selain kalau saya melihatnya gini, yang paling spesial gitu, FKSM 2024 di Makassar tuh nggak akan bisa hadir kalau nggak ada kerjasama kami dengan teman-teman komunitas di Makassar. 15 komunitas Makassar ini menurut kami yang jadi semacam tulang punggung gitu ya dari proses pelaksanaannya dan juga kemudian aktivasi-aktivasinya juga gitu. Jadi menarik sih menurut aku, kalau tahun lalu tuh memang sudah mulai ada kayak panggung senja gitu-gitu. Tapi kegiatan-kegiatan yang bersama teman-teman komunitas ini, saya rasa dari 3 pergelaran FKSM di tahun ini yang lumayan cukup heboh gitu rasanya gitu. Selain bahwa, yang lain juga yang kalau dari karya seni medianya gitu, tahun ini ada seniman yang kemudian juga banyak bekerja berkolaborasi dengan seniman-seniman Makassar. Gitu, seperti Mas Iwan Yusuf gitu, karya Mas Iwan Yusuf kan masuk sebagai presentasi khusus kolaborasi lintas media, itu Mas Iwan bekerja sama berkolaborasi dengan teman-teman Naralab dari Makassar. Terus, yang lain, ada seniman yang juga bekerja bersama atau kalau kami namanya kayak residensi gitu ya, residensi terus melakukan aktivitas bersama warga. Di awal bulan Oktober kemarin ada teman kami namanya Mbak Monica Hapsari. Mbak Monica ini salah satu seniman media yang lumayan keren gitu, perempuan yang sangat keren banget dan kemarin sempat residensi dan beraktivitas bikin workshop, aku lupa plastik ya? Ya nggak sih? Plastik, kayak workshop dari sampah plastik gitu untuk dibikin satu karya bersama dengan warga dari aku lupa namanya warga apa ya? Sungai aku harus mencontek sih, tapi ada itu sih sebenarnya kayak pelibatan proses karya yang juga melibatkan masyarakat setempat gitu. Dan sebenarnya kan kalau dari kerangka kuratorial nih gitu, juga termasuk ada mitologi kaitannya dengan riset mitologi yang dilakukan teman-teman Dewan Kurator itu termasuk dengan cerita mitologi Sriwijaya gitu misalnya. Jadi ini kayak paketan yang sparks kalau bahasa kayak semacam spark-spark gitu di sini dan di sana gitu. Gitu.
Mbak, kalau boleh tahu, komunitas apa saja yang bergabung dan bentuk bentuk karya yang ditampilkan seperti apa? Eee, Macam-macam kalau karyanya gitu, total itu kami punya sebagai karya, seni medianya itu ada 24 karya. Jadi ada 24 karya dari lebih dari 20 seniman, yang terlibat di FKSM tahun ini. Eee, kalau komunitas-komunitasnya Mhm, jadi aku nggak hafal nih banyak banget soalnya. Tapi misalnya itu kayak tur kuratorial kami bekerja mmm, dengan teman-teman Antropos dan Antologi, terus nanti diskusi publik kami bekerja bersama dengan teman-teman Riwanua gitu. Terus, apa namanya, eee, teman-teman kolaborasi seniman lintas Makassar nih gitu. mhm, Ya ini kan tadinya teman-teman yang juga terlibat dalam Lokakarya Seni Media yang kami, selenggarakan di bulan, Mei. Jadi dari teman-teman yang ikut Lokakarya ini gitu, mhm. terus akhirnya mereka terbagi di dalam beberapa kelompok dan menciptakan karya-karya seni media gitu. Ada yang bikin karya judulnya Orokeling mencari apa, ri mencari tuan gitu, misalnya Mhm, dari sejarah Ila Galigo kalau nggak salah ya. Terus, ada yang, bikin karya dari pohon walenreng ya kalau di Makassar apa sih namanya? Walenreng. Wah ini, walenreng gitu. Banyak sih, jadi emang karya-karya yang kemudian, secara, proses dia berangkat juga dari mitologi yang ada di, Makassar gitu. Teman-teman komunitas lain sih banyak yang artinya juga kemudian bekerja untuk program-program di luar program pameran dan juga pertunjukannya gitu. Kayak tadi ada Nore Party, ada Ponfit, ada, sketching bareng mhm, gitu-gitu. Dan ada, diskusi publik jangan lupa sih itu mhm. sih. Terkait dengan persiapan FKS. Kayaknya mulai mulai riset itu sekitar bulan April. Mhm, Kami udah mulai turun riset, mhm, tapi emang sebelumnya banyak beberapa dari kami yang udah pernah ke Makassar sebelumnya. mhm, Jadi kayak nggak bener-bener dari nol gitu sebenarnya, kayak pemilihan kenapa Makassar gitu, pemilihan kenapa Benteng, itu sebenarnya kayak dari awal udah ada kayak semacam karena melihat Benteng gitu, aktivitas yang ada di Benteng tuh kayak menarik ya gitu. Terus juga bagaimana teman-teman Makassar, banyak mengadakan komunitas-komunitas di Makassar banyak mengadakan acara festival juga di Benteng gitu tuh kayak, oh Benteng sebagai tempat ini juga sebagai lokasi, sebagai lokus, sebagai tempat pertemuan itu cukup menarik ya gitu. Tapi kalau dari awal banget sih, ya kami sudah menyiapkan ini sejak dari awal tahun, eee, yang jelas gitu. Tapi mulai ada program Lokakarya itu ya bulan Mei, riset sebelumnya di bulan April, Maret gitu, gitu. dari festival-festival sebelumnya, Mbak, ada perbedaan nggak sih dari festival sebelumnya dan festival yang di Makassar nantinya? Eee, Perbedaannya lebih banyak program komunitasnya, Mhm, terus habis itu, di program residensi dengan warganya, mhm, terus habis itu, eee, juga pelibatan-pelibatan teman-teman komunitas di program-program yang sudah ada, bukan program baru gitu artinya, seperti diskusi publik gitu, gitu. Bedanya itu sih, dan tentu saja senimannya beda. Senimannya beda, proses kurasinya juga beda gitu karena tahun ini pakai dewan kurator gitu-gitu. sudah ada rencana Mbak Sita setelah di Makassar nanti festivalnya akan diadakan di mana lagi nih? Belum tahu. Kami belum sempat memikirkannya Mhm, lagi karena kayak biasanya setelah festival selesai gitu terus mhm, kayak kami ngecek lagi evaluasi, preview mhm, lagi, melihat ulang semuanya dan kemudian tahun depan kira-kira, di mana ya gitu. Karena mhm, juga kadang-kadang pemilihan lokasi itu mhm, tergantung sama pihak kementeriannya juga gitu. Jadi mhm. kami kan bukan kami panitia yang memilih semua itu kan karena sebenarnya ini acara yang diselenggarakan dan diinisiasi oleh kementerian gitu dan kemudian kami semacam komite pelaksananya gitu sebenarnya gitu. Jadi keputusan-keputusan besar tuh banyak juga yang dari kementerian gitu.
Untuk kegiatan festivalnya nanti ini terbuka untuk umum Terbuka untuk umum. dan seperti apa sih, Mbak, untuk bisa Gratis. gratis jadi semua bisa gabung nih? Sebenarnya yang spesial di tahun ini lagi gitu, Mhm. yang malah lupa aku sampaikan, tahun ini itu kan karena lokasi di Benteng. Di Benteng itu kan ruangannya banyak gitu ya, sudut-sudutnya banyak gitu. Tahun ini yang paling spesial sebenarnya dari Festival Komunitas Seni Media di Makassar, di Benteng Rotterdam, ini spesifik karena memang penyelenggaranya ada di Benteng Rotterdam gitu, yang sebelumnya nggak pernah kami lakukan, ada konsep namanya menjelajahi situs ruang pameran gitu. Karena teman-teman, audiens, pengunjung, teman-teman publik yang mau datang tuh nanti kayak bisa, "Yuk menjelajahi yuk, cari yuk karyanya ada di mana aja sih," gitu. Mungkin ada, teman-teman harus menunduk, teman-teman harus naik, teman-teman harus, berada dalam gelap gitu. Jadi ada kayak pengalaman, apa ya, pengalaman ketubuhan yang akan berbeda gitu, nggak kayak teman-teman misalnya nonton pameran kan biasanya cuman ke galeri, Mhm. terus ya udah nonton aja gitu. Kalau ini ada pengalaman, yang pengen kami sajikan secara berbeda, jadi kayak ada sensasi, yang berbeda gitu ketika nonton mungkin, ada suara kan gitu misalnya, terus teman-teman harus kayak itu tadi, kayak menunduk gitu, terus ada instalasi-instalasi di dalam pojok-pojok ruangan, terus tiba-tiba ada instalasi di lorong tertentu gitu, nonton kemudian atau nonton, eee, karya seni media video art gitu di sudut mana, di bagian benteng. Nah, itu sebenarnya yang, eee, paling spesial dari penyelenggaraan FKSM-FKSM sebelumnya sama FKSM tahun ini gitu. Mhm. Jadi kalau untuk terbukanya terbuka, siapapun bisa hadir. Mhm. Kami buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, seluruh agenda aktivitasnya hadir di range, waktu itu. Mhm. Teman-teman bisa datang, nggak pakai bayar apapun. Mhm. Datang aja setiap hari. Mau tiap hari datang boleh, tiap hari karena acaranya beda-beda Mhm. gitu. Misalnya hari ini karena juga ada 23 titik karya ya, jadi kayak dan itu tersebar di seluruh sudut-sudut benteng gitu. Mhm. Nah itu kan mungkin, wah sehari nggak habis nih gitu, boleh besoknya gitu. Jadi kayak itu, juga nanti kayaknya bakal teman-teman, publisis juga ngadain kayaknya mau ngadain lomba reels gitu, Mhm. terus foto di setiap sudut benteng kayak Mhm. gitu. Jadi kayak setiap sudut FKSM gitu karena emang, kemarin kami sendiri beberapa dari kami gitu karena sebelumnya cuman merancang ya, merancang dalam gambar ya, tapi begitu Mhm. mengalami sendiri kayak, oh, ngelihat yuk persiapan-persiapan dari teman-teman yang sudah bekerja keras kan ini Mhm. teman-teman gitu, termasuk teman-teman komunitas yang ikut membantu di proses persiapan gitu. Jadi kayak, wah seru banget ya ini kayak apalagi kalau malam itu kayak, malam menelusuri benteng di tengah malam ke ruang-ruangannya, ke atas gitu kayak Mhm. itu seru banget itu ternyata gitu. Jadi, ya silakan menikmati itu dan menjelajahinya gitu. Iya, Mbak Asita boleh flashback sedikit, Mhm. inisiasi terbentuknya FKSM itu seperti apa? Ya itu, dulu namanya yang tadi aku bilang dulu tuh Mhm. namanya Pekan Seni Media Mhm. gitu. Terus sejak 2000 ini tahun berapa sih sekarang? 2024. 2024. Sejak 2024, 23, 22 kayaknya sampai 2021 masih Pekan Seni Mhm. Media. Mhm. Setelahnya udah mulai berubah ke Festival Komunitas Seni Media. Mhm. Ya kalau ini inisiasinya memang dari kementerian ya, Mhm. sebagai upaya untuk, kayak membaca, terus juga, melihat, mengelaborasi dan kayak mengaktifkan gitu, pergerakan-pergerakan teman-teman seniman-seniman media di Indonesia gitu, dan juga menjaganya gitu supaya menumbuhkannya gitu, Mhm. supaya ekosistem seni media di Indonesia semakin semakin keren gitu loh. Kalau Mhm. bahasa itu bahasaku sih kalau anak-anak sekarang nggak tahu bahasanya apa, gitu. Terus Mbak, apakah karya-karya yang ditampilkan ini datang dari luar Makassar? Iya, banyak banget. Jadi kalau senimannya sendiri itu dari bentangan, Jawa Barat nih Mhm. Mhm. sampai Papua, Mhm. ada lebih 50 seniman gitu. Dari ada yang Jakarta, Jawa Barat, terus itu pokoknya sampai Papua ada semua gitu. Mmm. Ya bukan setiap kota ada, tapi
inilah dalam bentangan lah gitu, bentangannya, Jawa Barat sampai Papua tuh itulah seniman-seniman yang akan hadir karya-karyanya di FKSM tahun ini gitu. Termasuk itu tadi teman-teman, seniman Makassar juga, eee, ada 2 seniman Makassar yang, masuk dalam waktu itu kami membuat semacam open call gitu, panggilan terbuka gitu, terus juga 4 kelompok seniman, dari kolaborasi seniman Makassar itu, gitu. Mbak tadi kan sedikit dijelaskan bahwa ada 23 karya. Bisa dijelaskan karya-karya apa saja? 24 Oh, sebenarnya, 24. ada 24 karya, yang satu memang bentuknya pertunjukan lintas media, jadi cuman bisa ditonton, dinikmati ketika, ketika ya pertunjukannya berlangsung gitu kan, gitu. Yang 23 karya itu adalah karya-karya, seni media, tapi beberapa di antaranya juga adalah karya-karya yang nantinya akan ada semacam aktivasi karyanya gitu, sehingga tetap akan ada bentuk performance-nya gitu dalam karya tersebut gitu. Kalau untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa ngecek di Instagram-nya FKSM gitu, itu ada nama senimannya siapa, dari mana gitu, terus juga ada, jadwal acara juga udah kemarin kami bagi gitu, jadi teman-teman semua bisa ngecek di sana. Pokoknya setiap hari ada lah gitu acaranya gitu, gitu. Kalau seumpama nih Mbak Sita, pengunjung ada yang ingin membawa karyanya boleh ndak? Membawa karyanya? Mau dibawa ke mana? Maksudnya bawa nanti ke acara FKSM-nya. Eee, maksudnya gimana? Mau bawa karyanya sendiri gitu? Kalau sebenarnya kalau sekarang, kalau kemarin, kalau ada teman-teman seniman yang pengen terlibat itu sebenarnya sudah kami, bikinkan semacam ruang wadahnya, yaitu di panggilan terbuka itu, program panggilan terbuka itu. Jadi kalau sekarang prosesnya semua karya seni sudah mulai proses instalasi display karyanya gitu. Jadi mungkin malah kalau mau terlibat dalam proses sketching bareng itu gitu, kayak menggambar bersama teman-teman, coretan halaman belakang gitu, itu tanggal 6 sore kalau nggak salah, tanggal 6 sore itu bisa teman-teman, eee, mau bawa alatnya sendiri boleh, terus kayak menyebar menyebar di area benteng dan bikin sketching itu sangat diperbolehkan dan dibuka seluas-luasnya untuk teman-teman publik gitu. Oh iya Mbak Sita, bisa dijelaskan sedikit terkait dengan sudut pandangnya Mbak Sita tentang seni media yang ada di Indonesia saat ini? Kalau seni media aku agak susah ngomong sebenarnya karena aku bukan kuratornya. Aku memang khusus ada di public engagement dan publikasinya gitu. Tapi menurutku dengan adanya FKSM ini gitu, karena, sebenarnya ada bagian acara yang kemudian karena ada FKSM maka itu bisa hadir dan terjadi sebuah pertemuan antara teman-teman pelaku seniman media seluruh Indonesia yang terlibat di FKSM, kemudian juga saling bertukar, saling membicarakan bagaimana sesungguhnya seni media saat ini di Indonesia gitu. Kupikir FKSM ini jadi, memang sesuatu yang hadir dan benar-benar menumbuhkan seni media di Indonesia ya jadinya. Karena kan sebenarnya ada banyak praktek-praktek seniman yang melakukan seni media, pertunjukan, bahkan teman-teman teater gitu udah mulai melakukan pertunjukan-pertunjukan lintas media gitu ya. Cuman kan mereka banyak yang bergerak di tempatnya masing-masing gitu sebenarnya gitu, karena memang melakukan pameran, di luar area itu kan ya bener-bener kadang-kadang tergantung sama galerinya, kadang-kadang tergantung sama, pengundangnya, apalagi kalau bentuknya pertunjukan ya gitu yang orangnya banyak gitu, tergantung festivalnya apakah misalnya ada kayak semacam bienal yang mengundang mereka gitu. Jadi dengan adanya FKSM yang memang mengkhususkan, festivalnya sebagai festival komunitas seni media, gitu tuh jadi kayak membuka ruang pertemuan dan pertukaran antar seniman lintas media, dan di sisi lain juga membuka ruang pertemuan dan pertukaran dengan masyarakat di sekitarnya, di tempat barunya, di mana festival itu berlangsung tentang bagaimana seni media di Indonesia saat ini gitu. Itu kenapa alasannya FKSM selalu berpindah-pindah tempat gitu, bukan kayak, ya udah acaranya kementerian ya di Jakarta aja gitu misalnya, bukan kayak gitu dan, justru lebih kalau bisa dilihat kan kayak
yang FKSM tahun pertama gitu, di Bengkulu gitu misalnya, FKSM yang tahun kemarin di Lombok gitu. Jadi kayak ada persebaran-persebaran titik lokasi penyelenggaraan FKSM yang harapannya juga jadi suatu situs dan momen bersama untuk kemudian bisa mengeksplorasi dan mengapresiasi dan juga menumbuhkan karya-karya seni media dan pertemuannya dengan publik, masyarakat yang lebih luas gitu. Iya, Jadi kegiatan ini, salah satu ajang mempertemukan berbagai praktik produksi pengetahuan dari beragam komunitas yang banyak bekerja dengan pendekatan teknologi dan kombinasi sejumlah bentuk media ya, Mbak? betul, kurang Mmm, lebih demikian. Dan tetap menurutku yang paling penting ya bertemu dengan masyarakatnya dan publiknya. mhm, Itu kenapa misalnya kok festival seni ada acara Nore Party sih gitu ya, mhm, karena festival seni ada, eee, acara Ponfitnya sih gitu, mhm, karena memang sebenarnya ya seni kalau menurutku ini menurutku pribadi ya gitu iya iya, sebagai yang juga aku sebenarnya juga seniman gitu. Kesenian gitu sebenarnya ketika dia tidak dipercakapkan dengan publik, maka mhm, ya sesungguhnya dia cuman jadi ya apa ya, kalau buat aku cuman jadi satu barang beku aja nggak ada mhm, artinya gitu. mhm, Karena kemudian justru yang paling penting itu kan diskusinya, mhm, percakapannya gitu, mhm, pertemuannya dengan publik yang lebih luas gitu. Ada pengetahuan yang didistribusikan, dibagi gitu, yang kemudian jadi bertumbuh gitu, bergulir gitu dengan teman-teman, masyarakatnya gitu. Bukan sesuatu yang kemudian, "Ini karya seniku maka aku simpan sendiri di dalam kamar." Ya oke gitu kan, jadi bukan itu sebenarnya gitu kan. Jadi menurut aku paling penting justru emang pertemuannya, eee, pertemuan antar seniman. Jadi ada beberapa lapis ya gitu, ada pertemuan antar seniman, mhm, antar pelaku, seni media dan pertemuan seniman mhm, dengan masyarakat, sekaligus pertemuan karya seninya dengan masyarakat gitu. mhm, Sehingga ada pertemuan, percakapan, pertukaran ini terus berlangsung sebagai satu bentuk pengetahuan gitu. Jadi bukan tentang keagungan seni gitu misalnya ya kalau tapi justru tentang pengetahuan-pengetahuan apa sih yang didapat gitu, kesan-kesan apa sih yang didapat, oleh pengunjung dari karya-karya seni ini gitu misalnya, mhm. gitu. Jadi artinya Mbak dengan berpindah-pindahnya lokasi kegiatan FKSM ini dari satu provinsi ke provinsi lainnya, apakah sebagai tolak ukur seni yang ada di Indonesia? Bisa jadi ya, Mbak? Tolak ukur aku pikir bukan gitu cara kerjanya, Mhm, jadi bukan tolak ukur tapi justru dia adalah intensi gitu. mhm, Justru dia semacam salah satu tujuannya gitu, mmm, bahwa, festival seni macam ini ya diadakannya mari berkeliling gitu sehingga mhm, pertemuannya dan percakapannya akan semakin bergulir lebih luas gitu misalnya. mhm, Jadi misalnya, eee, teman-teman di Lombok gitu mhm, yang sebelumnya seniman-senimannya tidak bekerja lintas media jadi mulai, oh proses lintas media, itu kayak gini ya. Tapi mhm, sebenarnya sih secara praktik, mhm, sudah banyak kok gitu teman-teman di provinsi yang sudah berlangsung FKSM sebelumnya tuh yang juga sudah melakukan praktik lintas media gitu sesungguhnya. Praktik lintas media itu dan teknologi kan sebenarnya bukan terus harus selalu melulu teknologi yang baru ya gitu mmm, misalnya gitu. Jadi kadang-kadang juga bagian dari melihat ulang itu gitu. Sebenarnya yang disebut teknologi itu yang mana sih gitu misalnya. Itu sih. Jadi kalau sebagai tolak ukur kayaknya kayak bukan tolak ukur termnya gitu, tapi dia mhm, adalah, eee, bagian misinya gitu, mmm, bagian misinya untuk kemudian memperkenalkan seni media, mempertemukan percakapan tentang seni media dengan publik yang lebih luas dan pertukaran kan namanya mhm. pertukaran kan artinya sebenarnya bukan satu arah kan gitu juga, tapi dari teman-teman masyarakat meresponnya tuh gimana gitu sebenarnya gitu, dan memberikan pengetahuan yang lain juga sebenarnya, kontribusi pengetahuan yang lain gitu. Oke, baik Mbak, sebelum kita menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, mungkin ada harapan-harapan yang ingin disampaikan terkait kegiatan nantinya? Harapannya sih jelas semoga teman-teman di Makassar, warga Makassar bisa ikut bersenang-senang, bersenang-senang mengalami karya-karya seni media yang Mhm, ada di FKSM, di Festival Komunitas Seni Media 2024 di Benteng Rotterdam selama 7 hari itu, mhm, dari tanggal 3 sampai tanggal 9. mhm, Dan bisa datang tiap hari, bisa ikut meramaikan, bisa terlibat aktif juga gitu,
harapannya itu aja sih sebenarnya yang paling besar kalau dari aku gitu. Oke, Iya, baik dari kami banget. juga dari FKSM semakin banyak orang yang datang kami akan semakin senang gitu karena artinya percakapannya juga jadi lebih besar gitu dan Mhm. teman-teman yang sudah bekerja keras menyiapkan dari teman-teman Makassar sendiri juga artinya, eee, itu kan sedang mengusahakan supaya percakapannya terjadi ya gitu. Jadi itu terwujudlah percakapannya gitu. Baik Mbak, terima kasih terkait dengan penjelasannya terkait dengan FKMS dan juga, terkait dengan kegiatan nanti yang di tanggal 3 sampai 9 November 2024. Iya, Dan baiklah sahabat Alam dan juga penonton setia, jangan lupa untuk meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan FKSM di Benteng Rotterdam dan ingat juga itu gratis. gratis, Iya, siap. betul sekali. Dan tentunya acaranya akan seru karena penampilan seni yang akan hadir bukan hanya dari Makassar, tapi juga dari luar kota Makassar. Betul sekali. Baiklah, terima kasih Mbak Sita atas waktunya, dan terima kasih sahabat Alam Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.